Kementerian PPN, Bappenas optimis Indonesia akan menjadi negara maju melalui visi Indonesia Emas 2045. Hal ini tertuang dalam RPJPN atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045. RPJPN yang telah dibentuk sejak tahun 2016 lalu mencanangkan Indonesia telah menjadi negara maju saat 100 tahun kemerdekaannya. Namun, gejolak ekonomi yang tengah melanda seluruh negeri akibat COVID dan perang Rusia-Ukraina menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian PPN, Bappenas pun memutuskan untuk merevisi RPJPN 2025 sampai 2045 dengan harapan Indonesia tetap goal menjadi negara maju di tahun 2045. Visi Indonesia Emas 2045 ini akan kita tuangkan di dalam dokumen RPJPN, tetapi tentunya kita tidak merevisi. Visi Indonesia Emas 2045 itu tetap Indonesia akan menjadi negara maju. Kita hanya melakukan updating, kemudian adjustment, menata ulang sesuai dengan kondisi terkini, terutama pasca COVID, di mana ada transformasi digital yang sangat cepat, kemudian juga kita harus membangun ke arah yang lebih sustainable dan lebih hijau. Itu kita masukkan dalam komponen-komponen yang lebih kuat untuk kita bisa mewujudkan visi Indonesia 2040. Impian menjadi negara maju bukan harapan kosong. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang apabila dimaksimalkan dapat mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 nanti. Ini kita tahun emas karena kita sedang pada puncaknya kita memiliki tenaga kerja produktif yang tertinggi sampai dengan 2035 atau mungkin 2040. Betul bahwa kalau satu negara mau tumbuh dengan cepat, akselerasi, itu engine-nya harus dari industri. Ini kita bisa belajar dari Sulawesi Tengah, Maluku, di mana sekarang sudah pertumbuhannya double digit, Pak. Karena apa? Karena memang ada proses hilirisasi dan industrialisasi. Yang menarik dari yang disampaikan oleh visi Indonesia 45 adalah kontribusi sektor manufaktur, hampir 27%. Itu artinya apa? Bahwa ekonomi kita didorong oleh pertambahan nilai. Resource base ekonomi sekarang, ya kan, dengan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, baik di sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan, dan sektor-sektor yang lain, perikanan termasuk, Presiden sudah mulai membicarakan bagaimana kemudian hilirisasi. Meski Indonesia berpeluang menjadi negara maju, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita justru berkata sebaliknya. Untuk menjadi negara maju, setidaknya rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6%. Artinya kita sudah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata itu semakin lama semakin menurun. Ya kalau kita melihat tahun 68 sampai tahun 79 itu rata-rata 7,5%. Kemudian setelah itu ada liberalisasi ekonomi dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,4% sampai dengan 96. Kemudian setelah itu rata-rata 2000 sampai 2019 itu hanya 5,3. Nah sekarang ini akan kira-kira 5 atau mungkin di bawah 5 dalam 10 tahun terakhir ini. Nah jadi kita memang menghadapi permasalahan mengapa pada tahun-tahun emas kita tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan potensinya. Optimisme Indonesia Emas 2045 kini harus berbenturan dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi kita justru berkata sebaliknya. Untuk menjadi negara maju nantinya, setidaknya Indonesia harus mampu menaikkan 3 kali lipat rata-rata pendapatan penduduknya atau pendapatan per kapitanya. Ini tentu menjadi tantangan yang berat. Fenomena middle income trap atau stagnansi pendapatan negara kelas menengah bisa saja kembali menghantui Indonesia. Pertama-tama juga untuk menjadi negara maju di tahun 2045 tentunya threshold dari negara maju akan berubah. Tidak lagi menjadi 12. Sekarang saja sudah sekitar 13.700. 13.000 tahun 2021. Jadi nanti hasil hitungan kami itu 2045 kalau kita mau menjadi negara maju minimal sekitar 17.000. GNI per kapita. Nah, untuk mencapai negara maju
di sebelum tahun 2045, nah itu kita harus tumbuh rata-rata 6% per tahun. Sampai tahun 2045 ya, 25 tahun ke depan, tantangannya semakin besar. Karena kalau 25 tahun ke depan tadi disebutkan bahwa kita sudah dibentengi lagi dengan paradigma-paradigma baru. Ada paradigma ekonomi hijau, ada paradigma ekonomi digital, ada ekonomi inklusif. Dan bagi Indonesia, ketiganya ini menjadi PR besar. Pembangunan infrastruktur secara masif selama 1 dekade terakhir adalah salah satu langkah konkret pemerintah guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur dinilai kurang efektif dan perlu ditinjau kembali. Selain persoalan infrastruktur, ada juga persoalan lapangan pekerjaan. Indonesia yang kini tengah berada pada tahun emas karena tingginya angkatan kerja justru berbenturan dengan minimnya lapangan pekerjaan. Kalau kita bicara hanya pembangunan infrastruktur, itu kalau kita bicara Indonesia seperti tanah lapang, Mas. Karena memang kita masih sangat kekurangan dengan luasnya Indonesia dengan ketersediaan infrastruktur. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ini terencana dan juga terintegrasi. Ya artinya gini, yang harus menjadi referensi adalah pembangunan ekonominya. Sekarang ini kan beberapa pembangunan infrastruktur memang sudah dibangun dengan masif. Apakah ada manfaatnya? Tentu ada. Tapi kalau kita tanya lagi, apakah pembangunan jalan tol itu selama 10 tahun ini sudah diikuti juga dengan perencanaan pembangunan ekonomi di sisi kanan kirinya? Kalau itu tidak ditangkap, artinya pembangunan atau investasi untuk membangun infrastruktur ini tidak memberikan multiplier efek yang besar. Memfokuskan bahwa penguatan pertumbuhan PDB Indonesia itu secara spasial tadi yang saya ingin meneruskan. Selama ini pertumbuhan itu didrive oleh Jawa dengan segala produktivitasnya. Nah, kapan Jawa ini mencapai peak dan kemudian disupport oleh Sumatera yang infrastrukturnya sedang dikembangkan. Kemudian juga Sulawesi dengan hilirisasi di sana. Nah, pengungkit pertumbuhan ini mana saja? Termasuk di dalamnya tadi yang menarik disampaikan adalah perbaikan tata kelola yang disampaikan oleh Bu Deputi. Perbaikan tata kelola ini otomatis adalah bagaimana pemerintah mengelola birokrasi yang ada di dalamnya. Semua negara pada era emas seperti Indonesia saat ini, maka kontribusi atau share manufaktur terhadap PDB mereka itu jauh di atas 30%. Ada yang bahkan 40%. Indonesia yang tadinya 26%, sekarang 29% bahkan tahun 90 akhir. Sekarang ini hanya 19%. Malah 18%. Artinya ini kita akan menuju kepada Indonesia emas, tetapi sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan nilai tambah justru ke bawah. Ini PR yang sangat besar. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari fenomena middle income trap. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 sampai 2045 yang nantinya akan menjadi undang-undang diharapkan dapat diimplementasikan dengan maksimal. Setidaknya ada 20 tahun lagi bagi kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPN itu nanti kita akan menuangkan tahapan pembangunan yang dibagi menjadi 4 tahap atau satu tahapnya adalah 5 tahunan sesuai dengan periode presiden. Jadi tahap pertama kita akan menajamkan atau memfokuskan pada perkuatan fondasi transformasi. Tahap kedua harus masuk pada akselerasi dari transformasi. Tahap ketiga masuk kepada Indonesia harus ekspansi global. Dan yang tahap keempat itu adalah perwujudan Indonesia Emas. Nah, tentunya Pak, dalam pembangunan ke depan kata kuncinya adalah peningkatan kualitas di semua aspek dan pemerataan. Dan kualitasnya di mana? Pertama, menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas, middle class jobs, Pak. Potensi middle class jobs di Indonesia itu masih besar, Pak. Kita masih besar. Yang kedua, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, tetapi bukan untuk sebagian orang, untuk semua. Dan juga kita harus bisa menciptakan manusia Indonesia sebagai modal manusia untuk mencapai Indonesia Emas. Terobosan yang paling utama adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan 5,76% itu adalah pertumbuhan yang berkualitas. Artinya apa? Pertumbuhan itu adalah memberikan nilai tambah terhadap sumber daya yang kita miliki. Ya, kemudian memberikan
penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga apa? Dua hal, ekonomi secara agregat kita dapatkan, pendapatan per kapita masyarakat juga kita naikkan di situ. Kita mesti menggerakkan memang sektor-sektor yang masih sangat mungkin bisa bergerak tumbuh lebih tinggi dengan menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan nilai tambah tinggi. Salah satu contohnya adalah pertanian. Karena harus kita ingat bahwa kita bicara tentang Indonesia emas, kita tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bicara tentang pendapatan per kapita, tetapi kita juga bicara tentang kemandirian kita. Kalau kemudian kita salah memilih sektor, ya kita akhirnya tidak siap dengan yang ada di dalam. Yang terjadi adalah ketergantungan terhadap teknologi dari luar. Nah, menjadi tugas yang berat bagi Bappenas mestinya adalah bagaimana agar kita tetap hijau, tetapi sesuai dengan karakteristik kita. Jangan kita kemudian tergantung lagi pada teknologi luar.